Cerita dimulai di sebuah area gereja tua. Pada saat itu terlihat para pegawai listrik sedang melakukan penggalian tanah di area depan gereja. Karena penggalian itu di atas kuburan, mereka juga ditugaskan untuk sekalian memindahkan peti kuburan yang terkubur itu. Sementara di gereja sendiri sedang diadakan acara sakramen, para orang tua berdatangan dan membawa anak-anak mereka ke gereja untuk mengikuti acara tersebut. Seperti biasanya, pastor memberikan sedikit khotbahnya. Di antara ketiga petinggi gereja itu adalah Romo Dharma dan juga Romo Wijaya. Diketahui kalau ternyata gereja ini sebenarnya tidak pernah digunakan lagi, dan Romo Dharma sebagai petinggi gereja yang memberikan izin menggunakan gereja tersebut. Sementara di luar gereja, para pekerja berhasil mengambil salah satu peti yang terkubur, dan mereka malah membuka petinya di mana kita melihat ada mayat yang terbungkus, tapi masih utuh. Disinilah kejadian aneh mulai terjadi. Bimo, salah satu anak yang mengikuti acara sakramen itu, tiba-tiba saja mempunyai kemampuan bisa berada di tempat berbeda. Lalu terdengar ada suara gaduh. Bimo menuju ke arah suara tersebut, dan ia melihat suster bergaun putih dengan wajah mengerikan menatap balik ke arahnya. Sementara Siska, salah satu anak yang lain, melihat sosok wanita dengan wajah menyeramkan muncul di dalam gereja. Tidak hanya dia, tapi Laras juga melihat sosok wanita mengerikan itu di sana. Laras sempat memberitahukan pastor kalau ia melihat wanita menyeramkan yang ia kira itu. Santo mendengar itu pastor lalu menyuruh Laras untuk bernyanyi. Pastor mengingatkan jika suatu saat nanti Laras sedang ketakutan, maka bernyanyilah, karena dengan bernyanyi itu akan menghilangkan ketakutan Laras. Ingat ya guys, kelak nyanyian ini akan menyelamatkan Laras di masa mendatang. Sementara Bimo yang masih bingung dengan dirinya sendiri karena kini ia sudah bersama mereka lagi, dia juga memberitahu pastor bahwa tadi dia berada di ruangan bawah tanah yang dipenuhi dengan makam-makam kuno. Kengerian terjadi di tengah-tengah mereka sedang asik mengobrol. Entah kenapa tiba-tiba saja Siska marah kepada kakaknya karena kakaknya tidak memberitahu kalau di gaunnya masih ada labelnya. Dia pergi ke kamar mandi untuk melepas label di gaunnya itu. Tapi saat dia melihat ke arah cermin, Siska mulai bertingkah aneh. Alih-alih memotong labelnya dengan gunting, namun pikirannya justru mengarahkan Siska untuk menghilangkan lidahnya. Ia keluar dari kamar mandi dengan sudah bersimbah berjalan ke tengah orang-orang karena saking mengejutkannya orang-orang di sana seperti terpanah melihat Siska. Ia menghampiri kakaknya lalu tiba-tiba mendorong ke jendela hingga mereka berdua pun terjatuh dari lantai atas. Beberapa tahun berlalu, tragedi Siska dan kakaknya tidak pernah diusut tuntas, dan setelah sekian lama barulah beberapa polisi datang untuk menyelidiki gereja tersebut. Terutama polisi ingin melihat area ruang bawah tanah. Setan di sini tidak terlalu banyak drama guys. Setelah mereka masuk, muncullah sosok mengerikan yang jelek dan langsung memburu mereka semuanya. Dipastikan tidak ada seorang pun yang selamat, bahkan Romo Lukman, orang terakhir yang hidup, memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu kita diperkenalkan kepada Bapak Adrian yang berposisi sebagai Romo Agung di gereja. Ia datang ke sebuah biara terpencil yang berada di desa. Adrian diperintahkan untuk menjemput Laras yang ternyata setelah Laras dewasa, ia memutuskan untuk menjadi biarawati. Tidak hanya Laras, Bimo saudaranya juga tinggal di sini. Diketahui guys, Laras dan Bimo ini mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Kalau kalian ingat sejak kejadian gereja pada waktu itu,
Bimo mempunyai kemampuan bisa hidup di dua tempat sekaligus, sedangkan Laras sendiri adalah orang yang memahami apa yang tersembunyi di ruangan bawah tanah gereja. Awalnya Laras menolak permintaan Romo Dharma untuk kembali ke sana karena di gereja itu juga ia mendapati pengalaman yang sangat buruk. Namun Adrian memberitahukan soal tragedi tewasnya 4 orang di gereja pada 1 minggu yang lalu. Dan salah satu orang yang tewas adalah Romo Lukman, pastor yang sangat Laras kenal. Setelah didesak, akhirnya Laras pun setuju untuk kembali ke sana. Tapi kali ini ia juga akan membawa Arini, seorang suster yang ngotot ingin ikut. Dan kebetulan Arini ini dulunya adalah mahasiswa arkeolog, jadi dia tahu tentang dunia bawah tanah. Lalu bertemulah mereka dengan Romo Dharma di sini. Romo menjelaskan tujuan ia membawa kembali Laras tragedi minggu lalu, yang menewaskan 4 orang adalah akibat salah satu pintu yang terbuka, hingga melepaskan entitas yang selama ini terjebak di ruang bawah tanah gereja tersebut. Dan untuk menghentikan kekacauan ini, Romo Dharma meminta Laras dan lainnya untuk bisa menemukan sebuah segel rahasia yang tersembunyi di ruang bawah tanah. Karena hanya dengan segel itulah entitas tersebut bisa dihentikan, ditambah lagi gereja ini akan dialihfungsikan menjadi gedung lain. Sebelum semuanya terlambat, Romo sangat berharap mereka bisa menemukan segelnya. Dijelaskan juga bahwa dunia bawah tanah itu sangat luas, sambil Romo memperlihatkan sebuah denah sebagai gambaran. Peta ini dibuat oleh Romo Lukman, ialah yang selama ini meneliti dunia bawah tanah tersebut. Dan sebelum Romo Lukman meninggal, ia sempat membuat sebuah pesan yang mengatakan bakar sarangnya. Tak lama kemudian, Romo juga memanggil Romo Wijaya untuk membantu mereka selama pencarian segel tersebut. Ternyata Romo Wijaya mempunyai kedekatan dengan Laras, mengingatkan masa-masa sulit yang dulu pernah mereka lalui bersama. Disinilah Laras bersama Arini mencoba mencari tahu lebih dalam tentang ruang bawah tanah tersebut, mendalami sejarahnya dan juga tentang gereja itu sendiri, yang memang sudah ada sejak dari dulu. Dari hasil penelusuran itu, Arini mendapati sebuah artikel sejarah kelam tentang gereja ini. Gereja itu pernah beberapa kali hancur akibat terkena ledakan bom pada zaman Perang Dunia II, lalu ada sebuah artikel yang mengatakan tentang rumah bagi para pendosa berat. Di keesokan harinya, Arini bertanya kepada Romo Wijaya, apa yang dimaksud rumah bagi para pendosa berat itu. Diceritakan kalau rumah itu dikhususkan bagi wanita hamil, tanpa ayah mereka dikurung di sana, sampai anak-anak itu lahir. Dan disinilah yang paling mengerikan, bahwa anak-anak tersebut dimasukkan ke dalam sebuah lubang bawah tanah. Kembalinya Laras ke sini membuat ia teringat kembali ke masa lalu kelamnya terdahulu. Laras bercerita kepada Arini bahwa dulu ia bersama Surya, suaminya, menikah di gereja ini. Namun kejadian aneh menimpa kepada Surya. Tiba-tiba Surya berubah setelah ia melihat sesuatu di gereja tersebut. Di hari pertama mereka menikah menjadi sebuah neraka bagi Laras, karena Surya bertingkah seperti orang yang kerasukan dalam waktu yang cukup lama. Surya tidak bisa disembuhkan selama itu pula. Romo Wijaya selalu berusaha membantu untuk menyembuhkan Surya. Itulah kenapa Laras mempunyai kedekatan dengan Romo Wijaya. Karena Romo inilah yang menjadi saksi bagaimana Laras harus berjuang keras melewati semuanya itu. Sampai suatu hari Surya yang sudah tak tahan lagi dengan kerasukan itu memilih jalan pintas, yaitu dengan mengakhiri hidupnya. Tragedi itu juga yang akhirnya merubah hidup Laras. Ia melepaskan kehidupan duniawi dan memilih untuk menjadi seorang biarawati. Pada keesokan harinya, misi pencarian segel pun dilakukan. Mereka berempat, Adrian, Laras, Arini, dan juga Romo Wijaya, memasuki gereja tersebut, yang kini memang sudah ditutup. Dari awal mereka memasuki gereja, aura kematian sudah sangat terasa.
Sesampainya di bawah, memang benar yang dikatakan oleh Romo bahwa di bawah sana sangat luas. Mereka lalu masuki lebih dalam lagi mencari kemungkinan segel itu berada di sana. Tapi semakin dalam mereka mencari, gangguan itu mulai muncul, terdengar bisikan-bisikan yang mengganggu pikiran mereka. Romo Wijaya menegaskan apapun yang terjadi, dan mereka lihat untuk jangan sampai mereka terpisahkan, mereka harus selalu bersama-sama. Tak lama kemudian mereka juga menemukan jasad-jasad manusia yang dimumikan dan terlihat masih utuh. Mereka terus melanjutkan pencarian dan akhirnya segel itu pun ditemukan dengan sangat mudah. Ternyata tidak sesulit yang mereka bayangkan, guys, untuk menemukan segelnya. Namun setelah mereka berhasil mengambil segel tersebut, ada sebuah lubang yang terbuka, dan segel itu sebenarnya adalah sebagai penutup dari lubang tersebut. Karena takut sesuatu mengerikan terjadi, mereka pun lalu segera pergi dari sana. Segel itu pun diberikan kepada Romo Dharma yang membuat mereka terkejut. Romo hanya meminta mereka mengambil segel itu saja, dan semuanya sudah selesai. Romo juga memberikan hadiah kepada mereka atas apa yang sudah mereka kerjakan. Setelah mereka pergi, kini tinggal hanya Romo Dharma bersama Adrian di ruangan itu. Romo Dharma mengatakan bahwa ia menyuruh mereka mengambil segel itu adalah sebuah kesengajaan. Segel itu adalah pintu penjara bagi para makhluk yang tinggal di sana. Dengan segel itu terbuka, maka makhluk-makhluk yang ada di sana akan bebas keluar ke alam manusia, dan tujuan utamanya adalah agar umat manusia menjadi ketakutan dengan teror dari si iblis. Dan jika ketika itu terjadi, maka manusia akan kembali kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya. Tujuan Romo sebenarnya mulia, guys, ingin mengembalikan manusia untuk ingat kepada Tuhan. Dia merasa resah di zaman modern ini, umat manusia mulai menjauh, bahkan jika perlu Romo Dharma sendiri juga yang akan mengorbankan dirinya untuk dimangsa si iblis, agar menjadi bukti bahwa hanya dengan pertolongan dari Tuhanlah umat manusia akan selamat. Laras bersama Arini kembali ke biara dengan perasaan campur aduk antara ia merasa tertipu oleh pihak gereja. Ia kembali kepada rutinitas biasanya mengurus Bimo yang mulai sakit-sakitan. Teror dari makhluk bawah tanah itu memang benar-benar terjadi. Tak lama kemudian tiba-tiba Bimo sudah ada di ruangan Romo. Kita tahu, guys, Bimo ini mempunyai kemampuan bisa hidup di dua tempat sekaligus. Dan fakta bahwa kemampuan Bimo bukan pemberian dari Tuhan, melainkan dari makhluk yang ada di ruang bawah tanah. Terungkap juga kalau makhluk di ruang bawah tanah bukanlah makhluk gaib atau iblis, yang selama ini mereka kira para makhluk itu adalah alien yang sudah lama bersembunyi di dalam sana. Dan Bimo sendiri adalah orang yang dipilih oleh makhluk bawah tanah. Dan sekarang teror itu justru menyasar kepada Romo yang menjadi korban pertama yang tewas, lalu disusul kepada Romo Wijaya. Dia yang sudah mengetahui rencana Romo Dharma berencana yang akan membakar gereja. Namun sebelum itu terjadi sosok makhluk mengerikan menghadangnya, dan ia pun tewas di dalam gereja tersebut. Tidak hanya kepada pihak gereja kini, Bimo menjadi sasaran selanjutnya. Tubuh Bimo yang melayang di atas kasur. Para biarawati berusaha berdoa yang mereka kira Bimo telah kerasukan iblis. Namun tiba-tiba saja sosok suster berwajah buruk muncul dari belakang, lalu membawa Bimo melalui lubang teleportasi.
Laras bersama Arini kembali ke gereja itu lagi, karena ia tahu kalau makhluk itu membawa Bimo ke dunia bawah tanah. Namun gereja sudah ditutup polisi karena ditemukannya mayat Romo Wijaya. Di sana ia bertemu kembali dengan Adrian. Adrian mengatakan bahwa ia menyesal telah melibatkan mereka dengan rencananya Romo Dharma. Tapi Romo pun kini sudah meninggal. Berhubung jalan menuju ruang bawah tanah melalui gereja sudah ditutup polisi, mereka bertiga pun mencari jalan lain. Laras ingat kalau ia mempunyai kenalan bernama Ibu Sari, seorang yang bekerja di perpustakaan. Ia meminta bantuan Ibu Sari untuk memberikan arsip denah kota dan mencari jalan lain untuk bisa masuk ke ruang bawah tanah itu. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan jalan untuk menuju ruang bawah tanah. Laras yang akan masuk ke sana, sedangkan Adrian dan Arini menunggu di atas agar nantinya bisa menarik Laras saat kembali. Tiba-tiba ada sosok wanita yang langsung menyerang Laras. Tak lama kemudian Bimo muncul bersama makhluk-makhluk lain yang kini mulai bermunculan. Ada salah satu makhluk yang menyerupai suster dengan di tubuhnya dipenuhi kepala anak-anak kecil yang hidup di dalamnya. Lalu terlihat juga Romo Dharma dan juga Romo Wijaya di sana yang sudah menjadi bagian dari mereka. Sedangkan Bimo yang kini terlihat lebih tua dan mereka mencoba mengambil jiwanya dalam ketakutan itu, Laras ingat perkataan pastor saat ia masih kecil. Jika ia dalam kondisi ketakutan, maka bernyanyilah. Laras pun lalu menyanyikan lagu-lagu rohani dan dengan ajaibnya. Itu juga melepaskan tubuh Bimo yang terbelenggu. Bimo tersadar kembali dan ia pun bernyanyi bersama dengan Laras. Tapi di sini Bimo tidak akan pergi selama ini. Bimo adalah bagian dari mereka, dikatakan oleh Bimo. Kalau makhluk yang ada di sini bukanlah makhluk dari bumi, melainkan makhluk dari luar angkasa. Oke guys, sebelum ke akhir film gue akan mencoba menjelaskan kembali agar kalian lebih paham ya. Jadi makhluk-makhluk ini sudah ada sejak dari ribuan tahun lalu guys. Sebagai parasit, makhluk ini butuh sumber energi untuk bertahan hidup. Di dalam film dijelaskan bahwa bayangan-bayangan di sarang tersebut memakan bagian tergelap dari jiwa korbannya. Mereka secara khusus membutuhkan manusia untuk merasa takut agar bisa menyerap energi tersebut. Ketakutan murni adalah makanan utamanya. Kita lihat Romo Dharma, Romo Wijaya dan juga Surya ada di sana. Setelah mereka mati, jiwa mereka diambil oleh alien ini. Lalu kita juga melihat ada tubuh sister yang di dalamnya ada banyak kepala bayi. Kalau kalian ingat, Arini sempat menanyakan kepada Romo Wijaya soal rumah tempat bagi wanita hamil tanpa ayah yang ternyata tanpa mereka ketahui rumah tersebut berada di bawah gereja. Lalu setelah lahir anak-anak itu dimasukkan ke dalam lubang. Nah, anak-anak itulah yang diambil oleh si alien ini dan menjadi salah satu makanannya. Makhluk ini sebenarnya tidak 100% bebas memilih untuk menetap di sana. Mereka memang sudah mendiami dunia bawah tanah sejak peradaban manusia yang sangat kuno. Namun di suatu masa entitas itu berhasil dikurung dan disegel menggunakan batu meteorit iridium dari luar angkasa. Jadi ruang bawah tanah itu pada dasarnya adalah penjara sekaligus sarang utama mereka yang tidak bisa ditembus sampai akhirnya mereka mengambil segel tersebut. Lanjut kepada adegan terakhir film, Bimo akan mengorbankan dirinya untuk menghancurkan sarang dari si alien dengan menggunakan bom. Laras, Adrian, dan Arini berhasil selamat keluar dari dalam ruang bawah tanah. Lalu tak lama gereja itu pun meledak sekaligus menghancurkan sarang dari alien. Dan dengan ini cerita film pun berakhir. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya ya, lumayan lah guys untuk sekedar mengisi kegabutan kalian.
Dan yang paling penting, semoga apa yang saya sampaikan bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.